Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di materi digital marketing. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan cara membuat digital marketing canvas untuk teman-teman yang memiliki bisnis yang ingin dijalankan secara digital. Jadi kalau kita di dunia digital marketing itu juga ada yang namanya digital marketing canvas. Kalau di bisnis ada bisnis model canvas. Nah, kalau di digital marketing ada namanya DMC atau digital marketing canvas. Oke, sekarang kita eh, pahami dulu apa itu digital marketing canvas. Digital marketing canvas adalah kerangka kerja untuk mengembangkan strategi pemasaran digital perusahaan Anda. Jadi bagaimana kita membuat kerangka kerja untuk perusahaan, bagaimana kita membuat strategi pemasaran secara digital. Ini contohnya digital marketing canvas, ada ada tanggal, ada versi, ini taktik how, terus value proposition, channel, target audience, customer journey, objektif, KPI, dan metrik. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu poin-poin ini, terus apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat digital marketing canvas ini. Contohnya, ketika kita membuat digital marketing canvas, ada taktik, ada value proposition, channel. Nah, misalnya nih taktik. Misalnya kita buat dulu value proposition, what? Apa nilai yang ingin ditawarkan terhadap dari produk kita ke konsumen. Terus yang kita isi juga channel, media untuk menemukan pelanggan apa saja. Misalnya ada media sosial apa saja, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya. Terus nanti kita isi target audiens kita, usia, jenis kelamin, minat, dan lokasi. Terus customer journey kita bagaimana caranya perjalanan pelanggan dari orang yang belum kenal sampai menjadi pelanggan kita. Mungkin kita butuh yang namanya landing page, butuh yang namanya website untuk mendatangkan pelanggan hingga action membeli produk kita. Terus taktik kita membuat rencana tahapan eksekusi yang dilakukan. Misalnya ya kita nanti mengeksekusi tanggal berapa saja kita mempromosikan produk kita secara digital melalui channel yang telah ditentukan. Objektif tujuan dalam digital marketing. Nah, nanti kita juga menentukan apa tujuan kita dalam membuat digital marketing canvas ini. Misalnya, tujuan kita jualan itu adalah untuk mendapatkan brand awareness, atau kita ingin mendapatkan closingan atau konversi. Nah, ini tentu juga kita buat. Terus unit pengukuran keberhasilan tujuan promosi seperti jumlah kunjungan ke halaman, jumlah kunjungan, jumlah penjualan, dan jumlah jangkauan. Nah, KPI ini kita tentukan apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan dalam promosi kita secara digital. Kalau kita brand awareness, tentu jumlah kunjungan ke halaman. Kalau consideration, jumlah orang yang udah mulai bertanya sampai ke konversi jumlah ke penjualan. Yang terakhir, metrik unit terukur yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengubah KPI. Kita melihat contohnya CPC, cost per kliknya berapa, cost per lead-nya berapa, dan konversi rate-nya berapa. Nanti diukur juga bagi teman-teman yang promosinya mungkin lewat Instagram Ads, Facebook Ads, tentu diukur biaya yang keluar dengan jumlah tujuan tujuan dari digital marketing itu berapa yang menjadi angka tolak ukurnya. Ini gambaran kosongnya, gambaran kosongnya.
Ini teman-teman nanti bisa didapatkan di Google, tinggal searching aja Digital Marketing Canvas. Jadi silahkan ini nanti dipelajari untuk teman-teman yang ingin mempromosikan produknya secara digital harus memahami ini supaya nanti ketika teman-teman promosi tidak tidak bingung. Ini saya contohkan saja ya. Saya contohkan di sini misalnya nih saya jualan produk bumbu masakan. Misalnya saya jualan produk bumbu masakan, nilai yang ditawarkan adalah non MSG atau lemah rendah MSG, jualannya kalau kita menggunakan produk bumbu masakan yang saya jual itu eh, lebih lebih apa lebih hemat dalam waktu kita tidak perlu memasak di dapur sehingga lebih instan. Terus kalau setelah kita tentukan nilai yang ditawarkan, kita tentukan channel yang digunakan untuk promosi. Channel yang digunakan, misalnya nih kita promosinya di Facebook, di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Terus tentukan target audience. Ini kita tentukan usia, jenis kelamin, minat, dan lokasi. Usianya misalnya nih usia 20 tahun sampai 50 tahun, jenis kelamin perempuan yang ibu-ibu rumah tangga tentunya perempuan yang memiliki minat ke masakan, kayak bumbu masakan. Lokasinya mungkin bebas di Indonesia. Terus customer journey-nya saya harus menyiapkan apa supaya target audiens saya bisa menjadi pembeli saya. Mungkin saya menyiapkan landing page, microsite, dan saya juga menyiapkan WhatsApp untuk mengclosing si customer dari orang yang belum kenal sampai ke kenal. Terus tujuan iklan saya tentunya ke konversi. Saya ingin mendapatkan penjualan langsung. Nah, unit pengukuran keberhasilan tujuan promosi. Nah, di sini saya gunakan unit pengukurannya jumlah penjualan KPI-nya. Sedangkan unit pengukurannya adalah eh, cost per conversion rate. Jadi saya lihat eh, berapa persen yang beli dan berapa biaya yang keluar. Nah, taktiknya bagaimana? Jadi saya nanti membuat sebuah gambaran dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di setiap bulannya apa saja yang harus dilakukan. Misalnya pada tanggal 1 kita promosi di Instagram eh, sampai tanggal 10, terus di tanggal 10 sampai tanggal 20 mungkin kita membuat sebuah grup WhatsApp untuk mengedukasi para para calon bayar sampai ke tanggal 20-30 mungkin saya membuat promo diskon untuk mengclosing mereka yang masih ragu menjadi pembeli saya. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan digital marketing canvas ini bagi teman-teman yang mungkin baru kenal ini, silakan diperdalam di tempat lain, bisa di googling juga, tapi intinya teman-teman harus paham ini dan mempelajari dengan benar. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab. Jika teman-teman mau file ini, silakan tinggal ditulis di kolom komentar. Jika ingin file ini, nanti saya kirim nomor saya untuk teman-teman WhatsApp. Sekian materi kali ini, silakan disimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.